Di pelataran, di halaman bait Allah, saudara harus tetap mengorbankan tubuhmu, kehendak dagingmu, egomu. Supaya apa? Semua itu menjadi korban persembahan di hadapan Allah. Saudara mau mengenal Tuhan, mau masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, gak ada cara lain kecuali saudara hidup diperintah oleh kehendak roh. Kalau kehendak dagingmu yang jalan, masih egomu yang jalan, saudara gak bisa masuk ke tempat itu. Karena di pelataran tempat semua korban itu dibakar. Nah, saudara harus masuk ke ruang maha kudus, caranya gimana untuk ketemu Tuhan? Bakar kehendak dagingmu, egomu. Saudara mau mengerti kenal Tuhan, saudara mau setiap doa-doa saudara dijawab dengan benar dan presisi apa yang Tuhan mau. Sampai dia ngomong, engkau di dalam aku, dalam kamu, apapun juga yang kamu minta, aku berikan. Artinya apa? Engkau mau apapun yang Tuhan kau kehendaki, Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Cuma satu, masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Caranya apa? Matikan kehendak dagingmu. Gak bisa kamu membawa kotoran kehendak dagingmu itu masuk ke dalam, gak bisa. Sebab Kristus adalah raja para imam dan sebab ia imam besar agung kita. Saudara, Tuhan kita itu adalah raja, imam besar agung yang memerintah melalui baitnya, bukan melalui istana kerajaan. Karena dia imam, dia akan memerintah melalui baitnya. Nah, saudara, kalau saudara diperintah dari luar ke dalam, kehendak roh, kehendak daging, jiwa ini mengenai pikiran, kehendak, dan emosi. Pikiran, jiwa, isinya jiwa itu pikiran, kehendak, dan emosi. Kalau saudara kehendak dagingmu dari pelataran memerintah jiwamu, rohmu, maka yang keluar tetap kehendak daging. Betul? Biarpun kita pelayanan, biarpun kita melakukan firman, taat kepada firman Tuhan, tapi kalau yang memerintah kehendak dagingmu, egomu, taatanmu hanya untuk kepentinganmu sendiri, untuk aku ini. Perpuluhan persembahan untuk aku. Nah, semuanya keluarnya aku. Tapi kedoknya pakai bait suci. Tuhan mau kita ini diperintah dari ruang kudus, dari dalam keluar. Jadi jiwa kita, itu pikiran, perasaan kita dikuasai oleh apa? Pikiran dan perasaan siapa? Kristus. Makanya miliki perasaan dan pikiran Kristus. Supaya apa? Kita dipimpin dari dalam keluar. Kalau ruang kudus dan ruang maha kudus ini miliknya Allah, gak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena dua ruangan ini sudah miliknya Allah. Kalau hanya mengajarkan hukum aja, Kristenan itu diajar taat hukum. Tapi gak belajar bagaimana benih firman itu yang bertumbuh dan berbuah melalui hidupmu. Kok gak akan ngerti, saudara. Firman itu benih. Firman itu, anggaplah ini benih. Firman ini benih. Kalau saudara, saya ngajarin kepada saudara, oh cara nanam benih, cara nyiram benih, bentuknya benih. Oh, firman itu benih. Tapi kalau saya ajarin cuma cara nanam benih, bentuknya benih, ini benih, ada gunanya enggak? Ada gunanya cuma terbatas. Yang terpenting itu bukan bentuknya benih, cara nanamnya benih, prosesnya benih, bukan. Jenis tanahnya bukan. Yang paling penting dalam hidupmu itu benih yang sudah hidup, bertumbuh, berbuah. Itulah yang akan menjadi saksi bahwa engkau hidup di dalam dia. Yang terpenting itu bukan jenis benihnya, cara nanam benihnya. Tapi waktu benih ini kamu makan, benih ini sudah bertumbuh menjadi pohon dan berbuah. Nah yang dirasakan orang, nah itu loh Injil Kerajaan. Terpenting itu adalah pertumbuhannya, buahnya yang dapat dirasakan orang lain. Itu yang terpenting, bukan masalah jenis benihnya. Kalau saya cerita soal benih, oh ini firman, ini ayatnya ini ayat ini. Tapi saya tidak memperlihatkan dalam diri saya perubahan hidup saya. Yang makin hari makin serupa Kristus. Apa gunanya? Ngerti maksudnya saudara? Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau orang menginjil soal Injil keselamatan, hukum aja. Bukan Injil kerajaan yang memerintah dalam dirimu. Di mana hidupmu makin hari makin serupa dia. Yang diberitakan Yesus itu Injil kerajaan, saudara. Buktinya waktu dia ketemu sama seorang pelacur, dihadapkan ke dia. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam. Yesus nulis aja, belas kasihan. Itu Injil kerajaan. Injil kerajaan pijakannya bukan aturan, bukan hukum. Injil kerajaan dasarnya itu, cornerstone-nya, batu penjurunya itu adalah kasih.
Loh Pak, kalau dia nggak berubah gimana? Kalau ini nggak ini gimana? Kalau ini, pokok pijakannya daripada Injil kerajaan itu adalah kasih. Bagi orang dunia kebodohan. Bodoh Pak. Ya, bodoh. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Karena waktu engkau berbuat baik sama orang berbuat baik, gak ada bedanya sama orang berdosa. Tapi kalau engkau berbuat baik sama orang yang berbuat jahat pada kamu, itu namanya penyembahan.